Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dengan judul Pilih dengan Hati Bukan dengan Uang, Pemilu dan Anti Korupsi. Perkenalkan, nama saya Lilis Sartika dengan NIM 1921066. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu permasalahan penelitian. Pemilu di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat praktik politik uang yang merusak kebebasan memilih dan integritas pemilu. Politik uang menciptakan siklus korupsi, di mana calon terpilih cenderung memanfaatkan kekuasaan untuk mengembalikan modal politiknya, bukan untuk melayani rakyat. Lemahnya kesadaran politik masyarakat dan sistem penegakan hukum yang tidak maksimal membuat praktik ini menjadi hal yang lumrah. Menurut laporan Bawaslu RI tahun 2022, politik uang merupakan pelanggaran terbanyak dalam pemilu. Terjadi baik secara sembunyi maupun terang-terangan, seperti pembagian uang dan sembako menjelang pemungutan suara. Selanjutnya, wawasan dan rencana pemecahan masalah. Untuk mengatasi masalah politik uang, diperlukan upaya komprehensif dalam meningkatkan kesadaran pemilih agar menggunakan hak pilih dengan hati nurani. Ini mencakup edukasi politik berkelanjutan dari tingkat sekolah hingga komunitas lokal, yang bertujuan membentuk sikap kritis dan etis dalam pengambilan keputusan. Pendidikan politik menjadi pondasi untuk menciptakan pemilu yang bersih dan berkualitas. Selain itu, pengawasan oleh lembaga pemilu seperti Bawaslu dan kolaborasi dengan masyarakat sipil harus diperkuat. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang dan regulasi yang transparan juga diperlukan untuk mencegah praktik ini. Kombinasi kesadaran politik, pengawasan efektif, dan penegakan hukum yang konsisten adalah kunci untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk melanjutkan, saya Tisha Dwi Ajeng. Pada tujuan penelitian, 1. Mengidentifikasi berbagai bentuk praktik politik uang yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, ada menganalisis dampak politik uang terhadap perilaku pemilih dan kerusakan jangka panjang terhadap sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Yang ketiga, menekankan pentingnya kesadaran pemilih berdasarkan hati nurani, bukan karena iming-iming materi, sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan politik warga negara. Keempat, merumuskan strategi konkret untuk mencegah dan memberantas politik uang melalui pendekatan edukatif, pengawasan masyarakat sipil, transparansi pendanaan kampanye, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Kajian teoretik terkait pemilu yang demokratis menekankan prinsip Luber Jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai pasal 22E UUD 1945 yang menuntut partisipasi aktif dan kesadaran politik pemilih. Politik uang bertentangan dengan teori demokrasi deliberatif yang mengedepankan pertimbangan rasional dan diskusi. Konteks ini, politik uang mereduksi proses politik menjadi transaksi ekonomi, bukan komunikasi politik. Praktik politik uang juga merupakan bentuk korupsi elektoral di mana pertukaran materi merusak proses politik, mencerminkan relasi kekuasaan yang timpang dan kelemahan sistem kelembagaan. Di Indonesia, lemahnya transparansi, pendanaan kampanye, dan minimnya akuntabilitas. Pengawasan memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, pendekatan teoretik ini penting untuk menganalisis dampak politik uang terhadap demokrasi dan perlunya reformasi kelembagaan sebagai solusi jangka panjang. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan saya Berliana Damina Balakilawa dengan NIM 1921052. Harapan dan manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dampak politik uang terhadap demokrasi, sehingga masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga integritas hak pilih dan menolak praktik politik transaksional. Selain itu, penelitian ini menawarkan sudut pandang teoretik dan praktis sebagai rujukan dalam diskursus publik mengenai reformasi sistem pemilu yang lebih akuntabel dan partisipatif. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil dalam merumuskan langkah strategis untuk menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas, termasuk regulasi anti politik uang, penguatan pengawasan pemilu, dan peningkatan literasi politik di kalangan pemilih muda. 2. Metode.
Rancangan penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Rancangan penelitian bertujuan untuk menggali informasi dari berbagai sumber sekunder yang relevan dalam memahami fenomena politik, uang, dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ilham Jitni dengan NIM 192111051. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua literatur yang berkaitan dengan pemilu, hak pilih, politik uang, dan korupsi elektoral di Indonesia. Sampel ini diambil secara purposif dari dokumen resmi, jurnal ilmiah, laporan lembaga seperti Bawaslu, buku, serta artikel dari media kredibel yang relevan dan mendalam dalam membahas topik tersebut. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka dan dokumentasi online, baik dalam bentuk PDF, situs web resmi, maupun jurnal akademik. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri sebagai pengelola data, dengan bantuan daftar baca dan catatan analisis untuk menyusun sintesis informasi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Renat Marlipilo dengan NIM 1921081 akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Data yang diperoleh analisis secara kualitatif menggunakan pendekatan tematik. Proses analisis mencakup identifikasi tema, reduksi data, kategorisasi konsep, serta interpretasi mendalam untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber data, validasi logika antar referensi yang digunakan. Kemudian selanjutnya hasilan pembahasan. Yang pertama, politik uang sebagai bentuk korupsi elektoral. Hasil studi menunjukkan bahwa politik uang mengganggu integritas pemilu. Tidak hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi juga pemberian barang seperti sembako dan pulsa untuk memengaruhi preferensi pemilihan menjelang pemungutan suara. Praktik ini merupakan bentuk korupsi elektoral. Sesuai dengan teori Michael Johnston pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa korupsi politik terjadi ketika aktor menggunakan kekuasaan secara tidak etis. Temuan ini sejalan dengan laporan Bawaslu 2022 yang mencatat bahwa politik uang adalah pelanggaran yang paling umum selama pemilu, terutama di daerah-daerah yang memiliki literasi politik rendah. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Arif Firmansyah dengan NIM 1910270. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak politik uang terhadap demokrasi. Dampak politik uang sangat luas, mulai dari turunnya kualitas pemimpin yang terpilih, melemahnya kepercayaan publik terhadap pemilu, hingga melanggengkan budaya korupsi. Pemimpin yang terpilih melalui politik uang cenderung tidak bertanggung jawab kepada rakyat, melainkan pada penyandang dana atau demi mengembalikan modal politiknya. Lalu politik ini merusak prinsip luber jurdil yang menjadi landasan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Jika suara rakyat dibeli, maka prinsip bebas dan jujur dalam pemilu tidak dapat terpenuhi. Ini bertentangan dengan teori demokrasi deliberatif Habermas tahun 1996 yang menekankan bahwa keputusan politik seharusnya lahir dari pertimbangan nasional, bukan transaksi ekonomi. Lalu pentingnya kesadaran pemilih dan hati nurani. Memilih berdasarkan hati nurani berarti menjadikan nilai program kerja dan rekam jejak calon sebagai pertimbangan utama. Hal ini penting untuk memutus rantai politik transaksional dan menciptakan pemerintahan yang bersih. Temuan ini menguatkan gagasan bahwa pendidikan politik harus dimulai sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun kegiatan masyarakat sipil. Perkenalkan, nama saya Cindy Asili Siayuningrum dengan NIM 192100857. Saya akan menjelaskan tentang strategi pencegahan dan penanggulangan politik uang. Berikut ada tabel yang berisikan yang pertama yaitu strategi pendidikan politik untuk masyarakat dengan sumber literatur dari Bawaslu di tahun 2022 dan Johnston di tahun 2005. Keterangannya yaitu memberi pemahaman agar tidak tergiur uang saat pemilu. Yang kedua ada strategi pengawasan bersama warga dengan sumber literatur dari Transparency INT tahun 2023 Bawaslu yang berisikan keterangan tentang warga ikut awasi dan laporkan praktik politik uang. Yang ketiga ada strategi hukum tegas bagi pelaku. Sumber literatur dari Bawaslu di tahun 2022, UU nomor 7 2017.
dengan keterangan supaya ada efek jera dan tidak diulangi lagi. Dan yang terakhir, ada strategi dana kampanye yang transparan. Sumber literatur dari Transparency INT tahun 2023, Habermas. Keterangannya yaitu publik dapat mengakses laporan dan kampanye. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa strategi yang banyak dibahas adalah menekankan pentingnya memperdayakan masyarakat, yaitu membuat masyarakat lebih sadar dan paham tentang bahaya politik uang, serta pentingnya transparansi dalam setiap tahapan proses pemilu. Kesimpulannya yaitu, hasil studi literatur menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya melemahkan integritas pemilu, tetapi juga memperkuat budaya korupsi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, memilih berdasarkan hati nurani menjadi langkah awal yang penting dalam menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas. Saya Fitri Adisti dengan NIM 1921067 akan membacakan bagian penutup. Kami memiliki 4 saran untuk di bagian penutup. Yang pertama, bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula dan di daerah rawan politik uang, perlu mendapatkan edukasi politik yang berkelanjutan agar tidak mudah tergoda oleh imbalan materi dalam menentukan pilihan politik. Yang kedua, bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu perlu memperkuat sistem pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap pelaku politik uang serta meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan pemilu. Untuk yang ketiga, bagi pembuat kebijakan disarankan untuk menyusun regulasi yang lebih rinci dan aplikatif dalam mengatur pembiayaan kampanye, termasuk audit terbuka terhadap sumber dan penggunaan dana politik. Dan yang terakhir, keempat, bagi akademi dan peneliti perlu terus mengembangkan kajian tentang politik uang dengan pendekatan empiris dan partisipatif agar menghasilkan solusi yang kontekstual dan relevan bagi masyarakat Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.